Renungan Harian Selasa 16 Maret 2021. Orang itu disembuhkan dan mulai berjalan. Bacaan pertama diambil dari kitab Yeskiel bab 47 ayat 1-9, ayat 12. Dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 5 ayat 1-16. Saudara-saudariku terkasih, kisah Injil hari ini menampilkan penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Kolam Bethesda adalah kolam yang diperuntukkan bagi orang sakit. Di 5 serambi berbaring sejumlah besar orang sakit yang menantikan proses perjuangan untuk memperoleh penyembuhan. Ada keyakinan bahwa sewaktu-waktu malaikat Tuhan akan turun dan menggoncang air kolam itu. Dan barang siapa terlebih dahulu masuk ke kolam itu, ia sembuh apapun penyakitnya. Santo Yohanes menampilkan seorang yang sudah 38 tahun sakit dan berbaring di kolam itu. Ketika Yesus melihat orang itu, dan Yesus tahu bahwa sudah lama ia menderita, ia menawarkan penyembuhan. Maukah engkau sembuh? Ketika orang itu mendengar pernyataan Yesus, ia tidak spontan menjawab, "Ya, saya mau," tetapi ia masih menjelaskan kepada Yesus proses yang telah dilaluinya bertahun-tahun. Kesulitan yang dialami oleh orang sakit itu adalah ia telah berjuang tetapi tidak ada orang yang memberikan bantuan untuk menurunkannya saat malaikat Allah itu turun dan menggoncang air danau itu. Ia juga sudah berjuang, tetapi orang lain selalu mendahului dia memasuki kolam itu. Menanggapi perjuangan orang sakit itu, Yesus berkata kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Pada saat itu, sembuhlah orang itu. Kisah ini mau menampilkan sikap Yesus yang selalu peduli dengan orang yang menderita, orang yang sakit. Air kolam yang berdaya menyembuhkan itu tidak ada gunanya di hadapan Yesus. Ternyata air itu kehilangan daya ajaibnya dibuat oleh Yesus. Orang itu disembuhkan oleh kuasa sabda Yesus, bukan karena air kolam itu. Yesus lebih berkuasa dari air itu. Di samping itu, Yesus menyembuhkan orang yang sakit itu selalu dikaitkan dengan perjuangannya. Orang yang sudah 38 tahun itu disembuhkan karena ia berjuang, tetapi ia selalu gagal karena tidak mendapat sokongan dari orang lain atau dari pihak lain. Perjumpaan antara dia dengan Yesus membawa penyembuhan. Perjumpaan antara dia dengan pribadi yang ilahi membuahkan kebahagiaan. Orang sakit itu menanggalkan penyakitnya dan mengalami kehidupan baru. Yang diutamakan dalam perjumpaan Yesus dengan orang sakit itu adalah gerakan keselamatan. Namun syaratnya adalah beriman kepadanya. Saudara-saudariku terkasih, mari kita memiliki hati seperti Yesus untuk peduli dengan sesama yang selalu menderita dan sakit. Kita juga harus bertanya kepada sesama yang menderita, "Maukah engkau sembuh?" Kita dituntut bukan hanya bertanya, tetapi harus melakukan tindakan kasih yang nyata, memberi bantuan kesembuhan kepada sesama yang menderita. Itulah aksi solidaritas kita yang berdaya guna dalam masa Prapaskah ini.